Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paruntu Andi Tongam. Saya salah satu guru di Miss Nurul Siti Aisyah Ishak, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 UIN Raden Patah Palembang. Hari ini pada tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 SD dengan materi ciri-ciri orang munafik menggunakan model problem basic learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak? Alhamdulillah. Baik, Tuhanku. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita cek keadaannya dulu semuanya. Apabila satu silakan angkat tangannya yang dipanggil namanya. Yang pertama, Adibah Hakijah, Adibah Sakira, Dikri Nadapa, Erja Putra Elino, Apis Pratama Nasution, Adina Humayno, Idelia Ananda Sinaga, Lutfi Zaki Zaidan, Nikila Azhara, M. Arif Wiryawan, Sapa Triana, Upaira Nur Afifah. Baik, itu semua ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, silakan satu orang pimpin doanya maju ke depan. Adik. Oke, silakan. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah, mari kita sama-sama membacakan surah An-Nas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Adik. Silakan duduk. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu kebangsaan. Silakan anak-anak untuk berdiri sejenak. Anda perhatikan. Bila kami
adalah ciri-ciri orang munafik. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri orang munafik? Baik, terbuka dua. Oke, apa kira-kira akibatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tepuk tangan dulu untuk Jahit. Terus, kemudian siapa lagi? Oke, Adik, sama. Apa yang menurutmu? Dia berjanji dan dia mengingkari janjinya. Mengingkari janji. Apa akibatnya dalam kehidupan sehari-hari? Dia akan menjauhi orang lain. Oke, bagus Kak. Tepuk tangan. Yang mau menambahi siapa kira-kira? Mikaela, apa? Jika dipercayai dia akan berkhianat. Jika dipercayai dia akan berkhianat. Akibatnya yang dia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari apa? Bakalan dijauhi. Iya, bakalan di. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sudah paham semua? Baik. Untuk lebih paham dari materi yang kita pelajari hari ini, silakan anak-anak perhatikan di depan layar ada video tentang ciri-ciri hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba idza wa'ada akhlafa idza tu'mina khana rawahul Bukhari wa Muslim. Baik anak-anak sekalian, silakan perhatikan apa makna daripada hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah apabila ia berbicara ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga adalah apabila diberi kepercayaan maka ia mengkhianati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang Bapak ingin kita belajar kelompok, di mana kita hari ini akan bagi kelompok. Satu kelompok itu karena kita jumlah kita adalah 16 orang, berarti satu kelompok itu ada 4 orang. Silakan bentuk kelompoknya 1 2 3 4 satu kelompok, 1 2 3 4 satu kelompok, 1 2 3 4 satu kelompok, 1 2 3 4 satu kelompok. Silakan ada pada mana bentuk kelompoknya. Oke. Kasus yang akan Bapak kasih sama anak-anak sekalian, ada 3 kasus yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah mengenai hadis yang tadi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, lihat semuanya. Silakan tulis bukunya dulu untuk didiskusikan. Ada 3 kasus yang harus kita diskusikan. Lihat, yang pertama tulis. Seseorang yang sering mengingkari janji atau tidak menepati amanah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang yang terlihat rajin beribadah namun dalam kesehariannya berbuat buruk. Dan yang ketiga, seseorang yang berjanji tapi selalu ingkar. Silakan tulis dulu untuk didiskusikan sama teman-temannya. Nah, mengenai 3 kasus ini, itu nanti akan kita kaitkan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentang tanda-tanda orang munafik. Manfaatkan handphone dan buku yang sudah dipersiapkan dari awal untuk mencari
diskusi dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Sudah, Bapak. Baik, waktunya sudah habis. Mari kita perhatikan sama-sama, saksikan presentasi dari kelompok masing-masing. Yang pertama adalah dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo, kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan salam, kemudian sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menghindari sifat-sifat orang munafik. Baik, bagaimana menghindari sifat orang munafik? 1. Jawabannya, menjaga akhlak, memperkuat iman, dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Nomor 2. Apa yang kita lakukan ketika bertemu dengan orang munafik di tengah masyarakat? Nasihati dengan lembut. Mulialah dengan bersikap lembut pada mereka. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Inggris, jumpa Taufik. Jangan jadi orang munafik. Iya, oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Selanjutnya masuk kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri orang munafik. 1. Jika untuk menghindar orang munafik, kita harus pahami ciri-cirinya dulu. Seperti ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkarinya, ketika ia diberi amanat ia berkhianat. 2. Jika bertemu orang munafik, kita penting untuk tetap tenang, menjaga batasan, dan menghindar keterlibatan emosional. 3. Cara menghadapi orang munafik membutuhkan kecerdasan, ketenangan, dan sikap tegas. Ubur-ubur ikan lele, jangan jadi orang munafik ya, Le. Oke, itu berlaku. Silakan bro. Selanjutnya transfer dari kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 sudah bagus. Jangan menghubungkan dengan kelompok 1 dan 2. Hei, yuk kita saksikan kelompok 3. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jangan munafik. Iya. Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Apa yang kalian lakukan jika ada orang munafik di dalam masyarakat? Tetap bersikap adil. 2. Tetap sabar. 3. Menahan diri. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selesai. Lanjut, yang terakhir dari kelompok 4. Kita akan menyaksikan, lihat hasil diskusi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami.
Bagaimana cara menghindari sifat orang munafik? 1. Jujur, berbicara sesuai dengan hati dan tindakan tanpa menyembunyikan kebenaran. 2. Konsisten, pastikan kata dan perbuatan selaras serta konsisten dalam tindakan dan ucapan. 3. Integritas, memegang teguh nilai dan prinsip hidup yang baik. Apa yang harus kita lakukan jika mendapat orang munafik di masyarakat? 1. Nasihat dengan lembut. 2. Sabar dan menahan diri. 3. Keras. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik, anak-anak sekalian, dari yang kelompok ini, Bapak melihat dari hasil diskusinya, dari segi penampilan pemenangnya adalah dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Dari segi materinya luar biasa bagus. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 bagus, kelompok 4 bagus. Itu semuanya dari segi materinya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sampai di situ materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Iya, oke lah. Apa hukuman orang munafik di akhirat? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Apa hukuman yang Allah berikan di akhirat nanti kepada orang-orang munafik? Nah, hukumannya adalah orang-orang munafik itu akan dimasukkan pada neraka yang paling bawah. Itu hukumannya. Makanya jangan sampai menjadi orang munafik. Bagus. Yang kedua, ada lagi yang mau tanya? Siapa? Ciri-ciri orang munafik tadi sudah disampaikan kan. Yang pertama apa? Sesuai dengan hadis. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara ternyata dia berbohong. Yang kedua apa lagi? Ketika dia berjanji dia ingkar. Udah berjanji ingkarnya lagi. Dan yang ketiga adalah ketika ia dipercaya dihianatinya kepercayaan orang lain. Inilah ciri-ciri yang orang-orang munafik, ya. Dan mari kita jauhi sifat-sifat munafik yang ada di lingkungan kita. Sampai situ sudah selesai. Pertanyaan sudah atau ada lagi yang mau bertanyakan? Ada kira-kira yang mau bertanyakan? Sudah paham semua? Baik, untuk melihat bagaimana kepahaman anak sekalian, ini Bapak akan kasih soal dan masing-masing akan mendapat 10 soal. Silakan dijawab. Nanti di akhir akan Bapak umumkan kira-kira siapa yang paling bagus nilainya. Dari 16 orang ini kita sudah bisa melihat bahwa anak-anak sekalian sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk lebih menguatkan lagi sebagai penutup, mari dengar masing-masing bahwa menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi ayatul munafiqu salah, idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tumina khana. Bahwa ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama adalah jika ia berbicara ternyata ia dusta. Yang kedua adalah ketika ia berjanji ia ingkari. Dan yang ketiga adalah ketika ia dipercaya ternyata dikhianati. Nah sekalian, bahwa sifat yang 3 ini adalah sangat harus kita hindari agar kita selamat dan nanti tentunya kita di akhirat juga selamat dari siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.